Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Cafe Naga di Chongqing kita kumpul bareng-bareng yang pada intinya kita jumpa pers. Saya mengundang kepada teman-teman media semuanya dan teman-teman aktivis LSM. Saya undang di cafe ini terkait aksi koboi yang dilakukan oleh pengusaha berinisial M. Di mana proses hukum ini katanya ini si pelapor sudah mencabut laporannya, ya kan? Katanya apa dalam ketakutan, apa tanda kutip yang lainnya satu pengondisian. Tetapi ini adalah delik umum, di mana ini ada undang-undang darurat, di mana hukum harus berlaku. Ini soal kemanusiaan dan soal keadilan hukum. Siapapun dia, panglima tertinggi adalah hukum. Di mana dia pun orang kaya, pengusaha, walaupun saat ini dia mengondisikan dengan cara apapun, dengan pengacara, dengan membeli siapapun, tapi dia sudah melakukan hal pelanggaran hukum. Walaupun ini sudah dicabut si pelapor, ya kan, tetapi karena ini delik hukum, ya kan, delik yang umum, ya, ini termasuk undang-undang darurat, maka kepolisian harus melakukan proses hukum. Siapapun dia, karena ini membahayakan. Jangan-jangan juga kalau ini tidak diambil senjatanya, hanya mobilnya saja, bisa-bisa saya ini yang komplain, saya juga ditembak di jalan ini. Maka dari itu saya meminta kepada kepolisian untuk segera mengambil senjata itu, karena memang senjata itu sudah terdaftar. Di mana sudah saya temukan juga beberapa orang yang mengaku, yang sudah saya temui, ada terbentuk rekaman juga, ada CCTV juga, ya kan, bahwa dia sering melakukan hal seperti itu kepada orang lain. Ada teman aktivis kita juga waktu datang di rumahnya dengan ada urusan, dia pernah ditodong juga dengan pistol. Ada kejadian di Maskot juga, CCTV bisa kita ambil bahwa di situ telah melakukan beberapa bulan yang lalu sampai pistolnya direbut. Maka dari itu kita ini harus tahu bahwa orang ini tidak layak untuk memegang pistol, karena dalam ujiannya tentang emosionalnya 2 kali tidak lulus. Nah ini kok dari Polda atau dari Mabes Polri bisa mengeluarkan izin senjata, walaupun toh itu diperbolehkan untuk sebuah pengamanan diri pribadi apabila ada bahaya. Tetapi ini digunakan dengan salah kaprah. Kemarin yang terjadi kepada juru parkir, hanya soal macet sedikit aja dia sudah mengeluarkan senjata. Belum kejadian-kejadian yang ada di Maskot, belum kejadian dengan teman kita LSM, belum kejadian kayaknya ada pernah istri polisi juga, itu juga. Dan beberapa kali si inisial M ini, si pengusaha kaya ini yang kayak koboi ini melakukan todongan-todongan pistol senjata api, ya, senjata tajam yang membahayakan. Sewaktu-waktu bisa terlepas. Polisi yang kisah di Songgon aja ketika hanya menodongkan main-main aja ternyata terlepas juga. Itu seorang polisi yang sudah terkontrol, apalagi dia seorang pengusaha muda, ya kan. Dan saya juga berharap ini belinya pistol ini dari mana, tolong diperiksa semua. Ini terkait proyek-proyek dia sebagai kontraktor yang ada di Banyuwangi, dia yang memainkan proyek, yang megang proyek, yang minjami proyek-proyek uang kepada para pejabat-pejabat dan DPR yang ada di Banyuwangi. Tolong diproses, karena gaya hidup seorang kaya yang belum lama kayanya, orang bilang katanya OKB, orang kaya baru yang tidak terkontrol, sehingga berlebihan kapasitasnya, seakan dia tidak butuh siapa-siapa. Karena dengan senjata itu boleh, ada izin, silahkan, negara membolehkan karena ada undang-undang juga. Tetapi untuk keamanan pribadi yang boleh dibawa kemana, tapi peruntukannya tidak boleh sombong-sombongan, tidak boleh ditampak-tampakkan, tidak boleh diacungkan kepada orang yang lemah atau siapapun. Kalau dia dirampok, dia mau dibunuh, membela diri, monggo diperbolehkan. Tapi ini tidak. Saya berharap untuk kepastian hukum. Hukum tertinggi adalah pangkat tertinggi juga yang harus menghakimi orang-orang pengusaha siapapun yang melakukan hal-hal seperti ini. Di Indonesia seringkali senjata ini yang masyarakat, terutama orang-orang kaya yang katanya punya izin, menggunakan semena-mena karena dianggap gaya, dianggap kaya, dianggap bahwa punya senjata itu hebat, bisa menang karena siapapun bisa saya tembak. Ini yang tidak boleh, ya. Saya sebagai aktivis kontrol yang ada di Banyuwangi, kasus ini sudah viral,
tidak viral Indonesia, tapi viral dunia karena sudah di media-media semua mengeluarkan. Saya berharap kepada kepolisian untuk memproses, dan saya mengharap kepada kepolisian Banyuwangi bahwa si inisial M ini sudah punya senjata dan ada izinnya, mohon segera untuk ditarik. Kami semuanya ini yang kontra dengan dia, takutnya nanti di jalanan, ya kan, dia tiba-tiba emosional juga, karena selalu kita beritakan dengan teman-teman ini, tiba-tiba ada yang ditodong atau ditembak. Ini diduga saja. Saya berharap hari ini juga kepolisian harus memproses dan mengambil senjata, tidak hanya mobilnya saja. Saya terima kasih kepada Pak Kapolres yang sudah mengambil mobil. Saya tadi lihat juga bikin rekaman di Polres bahwa sudah ada mobil ada di sana, data lihat pembuktian sudah ada. Tetapi hari ini kita sebagai aktivis kontrol bahwa si inisial M ini segera diproses dan diambil senjatanya. Terima kasih. Jumpa pers hari ini, semoga teman-teman yang memberitakan ini selalu dilindungi oleh Allah ya. Karena sampai detik hari ini senjata belum ditarik, takutnya nanti di luar karena dia emosional tidak terkontrol. Kalau saya siap segalanya, saya siap mati memperjuangkan ini, siap ditembak oleh dia kalau dia mau bawa tembak ya. Terindikasi, saya pesan kepada teman-teman jangan sampai nanti sampai di jalan karena memberitakan hal ini, karena sampai kemarin tidak ikut rapat pengkondisian untuk menetralkan karena berita hoak. Itu tidak, ini sudah di publik masyarakat banyak, bukan berita hoak. Kalau dia bilang berita hoak itu hanya dia membela diri ya. Hati-hati di jalan semuanya. Sebelum Pak Polisi ini mengambil senjata yang menjadi koboi-koboyan di jalan, kita harus hati-hati ya. Terima kasih. Semoga harapan saya kepada Bapak Kapolres yang baru ini untuk melakukan tupoksinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya.